Patel, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Sumber retorika dusta. Saudara kita katakan demikian. Aku tahu Taurat sudah tidak murni. Aku tahu Injil sudah tidak murni. Itu bukan hasil upayaku sendiri, melainkan semua itu sumber pengetahuanku dari Allah. Ini seperti tukang dagang obat. Benarkah demikian? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Pertanyaannya, yang pertama, dari manakah saudara bisa mengatakan sumber pengetahuanku dari Allah? Sedangkan Allah sendiri mengatakan di dalam firman-Nya, ikutilah Taurat dan Injil, di dalamnya ada petunjuk, cahaya, kebenaran. Yang kedua, jika Allah dikatakan sumber pengetahuannya, tidaklah mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Janganlah bawa-bawa nama Allah untuk retorika dusta dan kepentingan sendiri. Ya, untuk pembenaran diri yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, firman Allah dalam kitab saudara berarti bohong, atau saudara kita yang telah berbohong tidak mengakui kebenaran kitabnya. Yang keempat, tidak mungkin Allah berbohong. Jika Allah itu yang berbohong, berarti Allah itu iblis, bapa segala pembohong. Yang kelima, dari mana Allah bisa memberitahukan seperti itu? Apakah Allah memberikan wahyu kepadamu atau berbicara secara pribadi kepadamu? Tolong berikan penjelasan. Yang keenam, jika tidak dapat membuktikan sumber pengetahuannya dari Allah, berarti sedang berteori, berretorika, berimajinasi, berasumsi, berhalusinasi, atau bermimpi, semuanya menjadi satu. Seperti dagang obat, begitulah kura-kura. Yang ketujuh, Taurat dan Injil yang sudah tidak murni lagi, jelas berbeda kisahnya dan kebenarannya dengan yang asli. Tidak mungkin satu orang nabi mempunyai dua kisah yang berbeda dalam dua kitab yang berbeda kebenarannya. Yang satu pasti asli, yang lain, yang satu lagi pasti palsu. Jika saudara kita katakan Taurat dan Injil sudah tidak murni lagi, seharusnya tunjukkanlah yang masih murni, yang asli. Itu yang benar. Jangan cuma asal bicara tanpa bukti ataupun tanpa data yang jelas. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Terjemahan AYT, ayat yang terbuka, perkataan Tuhan atau firman Tuhan adalah perkataan yang murni atau firman yang murni, seperti perak yang diuji dalam dapur peleburan. Yang tidak murni adalah hatimu, penuh dengan dusta, sehingga yang keluar dari mulut retorika dusta. Kesimpulannya, sebagaimana tuduhan dan fitnah saudara kita yang mengatakan Taurat dan Injil sudah tidak murni lagi dengan membawa-bawa nama Allah, membawa sumber pengetahuannya berasal dari Allah, padahal sumbernya retorika dusta. Bertobatlah saudaraku, back to the Bible, kembalilah kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati.